Gue mau ngebuka episode ini dengan tebak-tebakan ya. Please lo di rumah cobain jawab, oke? Apa persamaan Atta Halilintar sama PLN? Iya bener, petirnya. Sama-sama ada petirnya. Terus yang kedua, sama-sama jualan. PLN kan jualannya apa? Listrik kan? Nah kalau Atta jualannya apa ya? Apa coba? Kalau lihat deh sekarang. Lo post dulu deh, udah gitu lo ketik Atta Halilintar gitu. Lo kalau misalnya belum tahu, dia tuh sekarang punya subscriber YouTube terbanyak se-Asia. Se-Asia, lo bayangin deh, bukan se-Depok, bukan se-Asia. Nah, emangnya apa sih yang Atta Halilintar yang ditawarkan? Kenapa sih dia bisa sebegitunya? Nah, sebenarnya kalau gue lihat sih dia sebenarnya nggak kenapa-napa. Makanya jangan salahin Atta. Soalnya ya dia mah nggak salah. Tapi menurut gue nggak seharusnya sih dia seterkenal ini. Kalau ngelihat fenomena ini dari faktor jumlah views ya video yang viewsnya 1.000 dibanding 1.000.000, gue kalau jadi bos YouTube lah gue naruh iklan di video 1.000.000 views lah, ngapain naruh iklan di 1.000 views kan? Cuma itu kalau ngomongin viewsnya doang, tapi kan unggul atau enggaknya suatu konten ini kan nggak cuma dilihat dari viewsnya kan, nggak mesti yang 1.000 views itu pasti jelek dan yang 1.000.000 views itu pasti lebih jelek. Tapi lo sadar gak sih, keputusan lo buat nonton atau nggak nonton apapun di internet, itu tuh mirip sama proses nge-check outin barang-barang di keranjang belanjaan marketplace lo itu. Marketplace, Shopee gitu. Barang yang pengen lo punyain atau barang yang pengen lo konsumsi itu basically lo tuker sama duit kan. Kalau lo kayak nonton YouTube, terus lihat Instagram Reels, TikTok, terus baca artikel di internet, itu tuh apa coba? Itu gimana? Lo ngasih apa? Atau ada nggak sih yang mesti ditukar juga kayak lo tadi ngecek outin Shopee? Nah, kayak sekarang banget nih, pas lo lagi nonton video ini, sebenarnya lo tuh ngasih sesuatu ke kita. Nggak sadar kan lo? Apa lo sadar? Kalau lo sadar, lanjutin nonton. Kalau nggak sadar, lanjutin juga nonton nggak. Tapi ya jelas bukan duit kan. Tapi kalau lo mau support kita juga bisa sih. Lewat Saweria namanya. Itu Saweria ini nggak sih? Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya namanya saweria.co. Tadinya mau Patreon, tapi ya apa juga channel cilik pakai Patreon segala. Hufet. Nah, terus lo ngasih apa dong? Lo nuker sama apa dong nih? Ya, apa? Attention. In return, kita ngasih ini. Nah, mirip sama transaksi kan? Mungkin nggak langsung kerasa, soalnya kalau lo nonton YouTube kan nggak pakai nanya, ready gan, ready sis gitu, nggak ada kan. Tiba-tiba udah, transaksian aja ya kan. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya yang terjadi tuh basic ekonomi aja sih. Kalau pernah sekolah lo pasti tahu deh, ada yang namanya supply sama demand. Nah, ada juga tuh namanya scarcity principle atau prinsip kelangkaan. Itu keadaan di mana demand atau kebutuhan akan sesuatu hal itu lagi gede, tapi supply atau ketersediaannya itu terbatas sedikit gitu. Makanya langka. Nah, karena kebutuhan manusia tuh berubah-ubah, otomatis sesuatu yang dianggap scarce atau langka ini juga selalu berubah. Nah, biar lebih kebayang, coba deh kita flashback dikit nih. Balik ke awal mula peradaban manusia. Kebutuhan manusia tuh kalau dulu ya sederhana aja lah, yang penting bisa makan gitu kan. Caranya gimana? Ya butuh lahan dong buat bercocok tanam. Nah, lahan tuh dulu buat numbuhin tanaman itu tuh dulu langka lah, kayak di mana nih yang subur, mana nggak tahu gitu kan. Terus apa yang bisa ditanam tuh apa nggak tahu. Nah, terus semakin peradabannya maju, terus populasi orangnya juga semakin banyak. Orang mulai punya banyak lahan, udah tahu menanam apa, tapi
Yang naneminnya itu nggak ada, orangnya langka, pekerjanya langka. Zaman makin maju lagi, pekerja udah banyak gitu ya. Yang dibutuhin sekarang yang langka adalah pengetahuannya. Gimana nih caranya biar bisa hidupnya makin optimal, efisien gitu. Orang butuh informasi, tapi aksesnya susah. Udah gitu jumlah informasinya dikit lagi kan. Nah sekarang, sambil rebahan aja lo bisa tahu mantan lo kemarin ke mall mana. Terus sama siapa, nonton apa. Itu dari scroll jari doang. Jadi kelangkaannya tuh sebenarnya udah pindah lagi nih sekarang. Udah ke hal lain lagi. Nah coba sekarang, apa yang langka? Orang-orang pada berlomba-lomba nih dapetin ini. Ada di notif HP lo ada ads yang nongol buat lo. Audiovisual pecah, bisa apa, swipe up. Senin harga naik ke apalah. Itu tuh apa tuh? Ya, attention itu tadi. Kita nih udah ada di era yang namanya attention economy. Semua orang pengen kontennya dilihat. Masalahnya gini, konten tuh kan bentuk awalnya data ya. Buat bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekedar sensasi doang, data-data ini tuh mesti diolah jadi informasi. Oke, balik ke Atta. Atta dan teman-temannya, mereka kan punya modal yang kenceng nih. Ya udah mereka tinggal push terus aja konten mereka, bagiin segala data yang mereka punya. Pokoknya sebaik-baiknya biar orang notice. Nah, data kayak apaan sih? Atta punya mobil baru, mobil 1 pintu, Atta nikah, Atta bulan madu, Atta posisi favoritnya apa, Atta hamil, dan lain-lain. Wah, apa-apa, Atta semua Atta deh pokoknya ada anjir, jijik. Gak jijik. Atta tuh gak jijik, biasa aja. Ujung-ujungnya, kalau lo cukup sehat, lo bisa simpulin sendiri kalau semua data yang di bagian itu gak ada kesimpulannya. Alias, so what? Padahal yang manusia konsumsi ya seharusnya bentuknya informasi kan. Knowledge gitu. Datanya udah diolah yang berisi. Kayak misal nih ya, misal aja lo bayangin lo beli nasi goreng. Abangnya ngasih nasi, ayam, kecap, minyak, bawang. Yang udah diolah gitu kan. Udah dibungkus jadi nasi goreng gitu. Yang lo cari tuh bukan nasi, ayam, kecap, kepisah-pisah gitu kan. Yang lo cari tuh kenikmatan hakiki hasil olahan si nasgor tek-tek itu. Daddy chill. Nah, uniknya di internet dan dunia perkontenan ini, semua orang bisa bebas kapan aja dapetin barang-barang yang tadi. Nasinya, ayamnya, kecap, micin, kamera, mic, Wikipedia, YouTube, International Library, research paper, semuanya. Siapa aja bisa dapetin. Dan yang bakal nyampe duluan ke lo, ke radar lo, itu bukan yang nasgornya paling enak. Tapi yang paling jago buat ngerebut attention lo. Gara-gara itu lo jadinya bisa aja kena zong. Lo jadi nyobain nasgor yang modalnya gede tapi jualannya nasi kecap di oseng-oseng doang. Gak ada tuh the magic of telur-telur ajaib. Gak pakai suiran ayam maknyus, gak ada. Gak pakai bumbu rahasia 7 generasi, mana ada itu, gak ada. Dan kalau lidah lo masih bener, minimal lo harusnya doain sih penjualnya supaya ya at least rombak lah resep nasi gorengnya. Atau lo doain ganti jalur karir aja lah bang, udah gak usah dipaksain bang. Nah gimana dong biar kita gak kejebak zong makanin nasi kecap? Lo kudu sadar satu hal yang paling penting nih. Lo tuh punya kok sistem kurasi di otak lo. Semakin banyak variasi konten yang lo lihat, lo tuh bakal tahu konten atas sama teman-temannya ini tuh konten jenis yang mana sih? Atau gampangnya berat di sensasi, atau beneran ada isinya nih konten mereka. Terus, lo rela gak attention lo tuh ditukar sama dagangan Atta sama teman-temannya ini? Mau rela ataupun gak rela, inget yang gue bilang tadi. Jangan salahin Atta, soalnya dia tuh gak salah. Yang salah tuh kenapa kita ngebiarin Atta bisa sejago itu jadi salib kiri kanannya attention ekonomi ini. Atta tuh sadar tahu kalau nasi sama kecapnya itu tuh bisa bikin orang nungguin dagangan sensasi nasgornya dia. Ya udah, ngapain dia ribet-ribet bikin nasgor gila spesial ekstra telur ayam sugar 7 generasi, ya gak sih?
Orang nasi ayam aja orang udah pada beli, minimal 1 juta orang pada ngantri. Udah gitu orang-orang pada ngakunya nggak suka, tapi tetap ditontonin juga, di follow juga, di komen juga. Sedekah engagement lo tuh bikin Daddy chill. sedekah engagement lo tuh bikin Atta sama teman-temannya tuh jadi dapat duit juga. Lo kepo sama gayanya, ngasih penilaian, muji, itu semua tuh attention. Bahkan ekspresi jijik lo, benci, anti itu tuh juga attention lo. Terus biar nggak ngasih attention tuh mesti gimana dong? Ya obvious banget sih. Tapi cara terbaik buat nggak ngasih attention adalah A few moments later. dengan gak ngasih attention. Ya gitu deh. Namanya juga attention ekonomi. Intinya sih yang mau gue bilang, lo tuh deserve more than just nasi kecap lah beb. Lo tuh deserve ayam suwirnya, telur-telur ajaibnya, pedes sambelnya, experience abang yang ngegongseng dagangan dewa dari jam 5 sore sampai jam 1 malam selama 25 tahun lebih. Lo tuh deserve semua itu tau. Dan settle for less lah. Dan kalau akhirnya sistem kurasi lo tuh udah jalan, terus lo mutusin nggak mau lagi lah beli dagangan-dagangan low effort kayak gitu, ngapain gitu. Nah, di titik itu tuh penjual tuh bakal nyadar. Data-data yang mereka kasih tuh, ya anjir ternyata tetot nih. Gak ada yang mau beli lagi, udah gak laku gitu. Mereka tuh bakal nyadar. Dan kalau emang mereka pada masih pengen dagang gitu, ya ujung-ujungnya mereka pasti nge-adjust ke selera kita sebagai calon konsumennya. Kalau kita kompakan, lama-lama Atta ini bisa bikin nasi goreng yang bukan nasi dikecapin doang. Dan pedagang lainnya juga bakal ikutan berlomba-lomba bikin nasi goreng terbaik yang mereka bisa. Akhirnya, kita semua bakal bisa nemuin kelezatan hakiki nasi goreng yang seharusnya. Even better dari yang pernah kita bayangin. Kalau momen itu datang, kita bakal berterima kasih deh sama fenomena attention economy. Bye!